Ya, kita akan melanjutkan lagi kuliah kita untuk tegangan, arus, dan juga daya. Kali ini kita akan masuk pada bagian ketiga pada topik ini tentang energi dan power atau daya. Jadi, sesungguhnya apa yang terjadi dalam sebuah sistem elektronik, sistem kelistrikan, atau kata lainnya rangkaian listrik, eee, apa yang kita lihat atau kita rasakan dalam misalkan sebuah, perangkat elektronik atau mungkin juga kabel, kita merasakan ada sebuah, fenomena panas begitu ya. Nah, sesungguhnya itu terjadi karena adanya aliran listrik yang melewati, kabel, di mana kabel ini memiliki, eee, resistansi sebenarnya. Nah, energi listrik ini arus listrik yang kemudian bertemu dengan resistansi yang sifatnya menghalangi gerakan arus ini akan diubah menjadi, eee, energi baru yang kita sebut sebagai, panas atau juga bisa juga berubah menjadi sebuah energi lain yang kita kenal sebagai cahaya, ya. Nah, ambil contoh seperti halnya pada sebuah lampu pijar, ya. Lampu pijar ini kenapa dia bisa menghasilkan cahaya, karena ada kita sebutnya filamen ya, filamen atau kabel kabel ya, kawat gitu, yang ditaruh dalam sebuah, eee, ruang hampa, ruang vakum gitu, udara gitu kan, makanya, kita bilangnya bola lampu ya, lampu pijar. Saking panasnya gitu filamen ini, maka dia akan berpendar. Nah, itu yang kita lihat sebagai cahaya, kemudian ini akan kita gunakan sebagai, sumber cahaya gitu ya. Jadi, eee, di sini kita akan belajar bagaimana, komponen-komponen elektronik yang bisa, disipasi sejumlah energi, atau ya sejumlah energi dalam sebuah kurun waktu tertentu ya. Oke. Nah, energi ini adalah sebuah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kalau tidak ada energi, maka kita tidak bisa bekerja, itu maksudnya. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, sementara daya atau power ini adalah energi rata-rata yang digunakan. Oke? Jadi kalau kita, melihat hierarkinya, apa, energi, kemudian power gitu ya. Jadi sementara di bawah itu kerja. Jadi kalau kita mau lakukan kerja, kita memerlukan energi, oke? Dan berapa jumlah energi atau jumlah energi rata-rata yang kita gunakan untuk melakukan kerja, itu kita sebut sebagai power atau daya. Nah, secara matematis, daya ini bisa direpresentasikan dalam formula seperti ini. P sama dengan W per T. Jadi energi yang digunakan dalam sejumlah waktu kan gitu ya. Rata-rata energi yang digunakan dalam sejumlah waktu. Kalau kita bicara energi rata-rata yang digunakan, berarti kita bicara energi yang digunakan dalam kurun waktu tertentu. Makanya formulanya jadi seperti ini. Ini P adalah power, W adalah energi, dan T adalah waktu. Ya. P dalam watt, W dalam joule, dan T dalam second atau detik. Oke. Ya. Nanti kalian akan melihat simbol seperti ini yang dalam penulisannya secara italik ini ada maksudnya. Anda bisa lihat di, eee, topik atau bab pertama ya, gitu. Nah, kalau berdasarkan formula ini kita ambil contoh misalkan kita memiliki, sejumlah energi sebesar 50 joule yang kita gunakan selama 2 detik. Maka daya atau power yang dihasilkan adalah 50 bagi 2 atau 25 watt, itu saja. Nah, dengan demikian 1 watt ya, 1 watt adalah jumlah energi ya yang digunakan ketika,
energi 1 joule ini digunakan dalam 1 detik gitu kira-kira. Jadi 1 watt adalah sejumlah energi yang digunakan ya, sejumlah 1 joule selama 1 detik gitu. Oke. Nah, saya kira, formula ini to the point sekali ya. Anda ingat saja kalau kita mau cari, energi, kita harus kalikan antara daya dan, eee, waktunya. Atau kalau kita mau cari waktu, kita bagikan, eee, energi itu dengan daya. Nah, itu saja. Oke, satuan yang digunakan untuk daya dalam, terminologi kelistrikan kita gunakan, watt ya. Untuk perangkat-perangkat elektronik yang kecil, maka kita gunakan biasanya watt-nya itu kecil, misalkan miliwatt atau mikrowatt, ya. Tapi untuk perangkat elektronik yang besar, ya, misalkan, eee, apa perangkat-perangkat yang ada di rumah kita itu, kebanyakan kita menggunakan kilo sampai mega, ya, kilo sampai mega. Untuk megawatt ini, mmm, digunakan untuk bagaimana mentransfer sejumlah energi ya, misalkan pemancar, itu menggunakan satuan sampai mega, gitu. Tapi kalau untuk di rumah kita biasanya menggunakan kilowatt saja. Oke. Oke, Anda bisa baca ini. Nah, ini dikasih tahu juga bahwa, eee 1 horsepower itu ya, 1 horsepower itu setara dengan 746 watt. Kalau kita lihat, satuan-satuan, apa ya, kekuatan atau energi yang digunakan dalam misalkan otomotif, mereka menggunakan ini satuan ini kan, horsepower. Jadi kalau ada yang belum tahu, 1 horsepower itu setara dengan 746 watt. Oke, saya sudah singgung bahwa untuk mendapatkan energi, kita bisa kalikan antara daya dan juga waktu. Dan tentunya untuk mendapatkan waktu, kita bisa bagikan energi itu dengan daya. Tinggal diubah-ubah aja ini formulanya. Oke. Nah, ini ada contoh. Apabila ada sejumlah energi yang setara dengan 100 joule digunakan selama 5 detik, 5 second. Berapa daya yang dihasilkan? Ingat, pokoknya ingat selalu bahwa daya atau power adalah rata-rata energi yang digunakan. Atau jumlah rata-rata energi yang digunakan. Kalau bicara tentang rata-rata berarti ada beberapa energi kan gitu ya. Jadi kalau digunakan selama 5 detik ya dibagi saja. Nah, dari soal ini kita dapatkan jumlah, daya yang didapatkan dari sejumlah energi yang digunakan selama 5 detik adalah 20 watt, didapatkan dari 100 joule dibagi 5 second. Nah, untuk membantu Anda memahaminya atau mencoba Anda untuk, memahami lebih jauh, Anda bisa mengerjakan tugas ini. Ada 100 watt daya, ya, 100, watt daya yang didapatkan selama 30 detik. Nah, berapa energi yang diperlukan. Jadi, kalau bahasa lain bisa dikatakan ini, berapa energi yang dibutuhkan ya, selama 30 detik untuk menghasilkan daya sejumlah 100 watt. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah ini sama dengan topik di pertama ya. Jadi ini menyatakan beberapa, besaran daya dalam bentuk, meter prefix yang beda-beda, ya. Ini cobaan pengetahuan saja. Misalkan yang ini, 0,045 watt itu setara dengan atau sama dengan 45 miliwatt. Ini kan 1, 2, 3, ya kan. Berarti ke kanan 3 kali, ya, dari -3, pangkat -3, 45 megawatt. Kemudian yang B, 0,000012 watt. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ada 6 ke kanan. 6 ke kanan berarti 10 pangkat -6. Artinya 12 kali 10 pangkat -6 mikrowatt.
Selanjutnya 3.500 watt. 3.500 berarti seribuan kita bicara ya. Jadi kalau satu, dua, tiga. Ya, berarti 10 pangkat 3 ya. 3,5 kali 10 pangkat 3, 3,5 kilowatt. 10 juta watt, 10 megawatt. Ya, ini sama seperti di uh, soal di tugas-tugas atau soal-soal di babak pertama, besaran dan satuan. Oke, saya tidak mau kasih tugas itu, yang lain saja. Nah, kita tahu bahwa kalau Anda jeli bahwa untuk mengukur bagaimana PLN melakukan pengukuran, menghitung jumlah pemakaian energi listrik di rumah atau mengukur seberapa banyak energi listrik digunakan oleh pelanggan PLN, ya PLN menggunakan ini kilowatt hour satuannya, satuan ukurnya. Oke. Nah, kilowatt hour ini maksudnya mau mengatakan bahwa bagaimana energi yang digunakan dalam bentuk satuan kilo ya. Kilo setiap jamnya ya, kira-kira gitu ya. Jadi kilowatt hour energi itu setara dengan 1000 watt. 1000 watt atau 1000 watt daya atau power yang digunakan dalam 1 jam. Itu kilowatt hour. Misalkan, nih kan ada contoh ini. Ada 100 watt bola lampu digunakan selama 10 jam menggunakan 1 kilowatt hour energi ya. Jadi ada 10 watt lampu begitu. Kemudian mau digunakan selama 10 jam dengan energi yang diperlukan adalah 1 kilowatt hour. Maka dayanya adalah ini kan 100 kali 10 jam sama dengan 10 watt hour atau 1 kilowatt hour. Oke ya. Nah, ini contoh ini soal. Tentukan jumlah ya dalam kilowatt hour untuk setiap konsumsi energi berikut. 1.400 watt dalam 1 jam, 2.500 watt untuk 2 jam penggunaan, 100.000 watt untuk 5 jam penggunaan. Kita lihat. Untuk yang 1.400 ya tentu saja 1,4 kilowatt. 2.500 watt untuk 2 jam. Dikali saja 2.500 2,5 kilowatt dikali 2 kan berarti 5 kilowatt hour. Sekarang yang 100.000 watt. 100.000 watt berarti 100 kilowatt kan? 100 kilowatt. Dikali 5 jam 500 kilowatt hour. Nah, dengan cara yang sama Anda rasanya bisa menghitung ini. Berapa kilowatt hour energi yang digunakan untuk sebuah bola lampu 250 watt yang bekerja dalam 8 jam. Bekerja dalam 8 jam. Ya. Oke, 250 watt lampu bekerja dalam 8 jam. Oke, ini ada tabel ya. Tabel tentang beberapa perangkat elektronik di rumah dengan besaran daya yang diperlukan dia gitu ya. Untuk AC ya rata-rata 860, kemudian untuk dryer pengering ya, pengering rambut itu 1000, untuk jam dinding 2 watt kecil ya. Kemudian pengering baju itu besar 4000. Mesin cuci pencuci piring gitu 1.200, pemanas 1.300 dan seterusnya, microwave, kulkas, televisi, mesin cuci baju, eh, apa alat pemanas air gitu. Ya, jadi Anda bisa lihat ya, kalau Anda punya seperti ini di rumah atau orang tua Anda memasang eh, beberapa perangkat seperti ini di rumah, kemudian disadari bahwa oh kenapa listriknya bayar mahal ya, ya karena lihat saja ini daya yang diperlukan itu besar sekali.
Oke. Nah, untuk Watt ini dipakai berdasarkan nama James Watt. Ini seorang, eee, penemu ya, penemu berkebangsaan, Skotlandia, gitu. Untuk menghormati karyanya, maka namanya Watt ini digunakan sebagai satuan ukur. Nah nah, sekarang di sini Anda diajarkan bagaimana menghitung ya, apa, berapa jumlah kilowatt hour dan juga kira-kira biaya yang akan dikeluarkan ya. Ini, biaya listrik yang di Amerika ya, di Amerika. Di sini bilangnya 11 sen per kilowatt hour. Kalau sekarang $1 itu sekitaran 15.000, berarti 11 sen itu berapa ya? 150 atau 1.500 ya? 150 ya per kilowatt hour berarti, ₹150 per kilowatt hour, begitu. Nah, ini di rumah ini atau ya di tempat ini dia miliki nih, ada AC, ada pengering rambut, ada jam, ada apa, eee, pengering baju, mesin cuci piring, kemudian ada microwave, oven microwave, kemudian ada kulkas, ada televisi dan pemanas air. Dengan jumlah penggunaan masing-masing seperti ini, gitu ya. Ini penggunaan, rata-rata dalam 24 jam, ya, dalam 24 jam ya. Anda bisa lihat kan, air conditioner 15 jam. Wah, berarti ini rumahnya, berada dalam, keadaan apa apa ya, mungkin panas gitu ya, musim panas. Kemudian blow dryer 10 menit ya, karena mau mandi, mengering pakai cuma 10 menit. Jam, ya jam dinding digunakan 1 kali 24 jam kan. Kemudian pengering baju 1 jam, masuk akal. Mesin pencuci piring 45 menit, oke masuk akal. Mikrofon, mikrofon, sorry, microwave. Microwave oven 15 menit, iya. Ya, karena rata-rata kan kalau mikrofon oven kan untuk memanaskan makanan ya, 15 menit. Kulkas 12 jam digunakan. Wah. Kemudian ada televisi 2 jam, pemanas air 8 jam. Oke. Nah, kita diminta menentukan total kilowatt hour ya, total kilowatt hour-nya dan kira-kira berapa biaya yang harus dibayarkan jika kita memiliki perangkat ini di rumah kita dengan penggunaan sejumlah ini, ya. Dengan catatan satuan ukurnya untuk biayanya itu 11 sen per kilowatt hour atau kita pakai saja ₹150 per kilowatt hour, ya. Untuk menentukannya kita harus menentukannya satu persatu kan, berdasarkan tabel yang ini. Wattnya, kemudian kita, kalikan dengan jam kan, maka dapatkan perhitungan seperti ini. AC kan 860 watt, 860 watt berarti 0,86 kilowatt dong. Kali aja 15 jam, didapat ini, sejumlah ini. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, kemudian Anda total. Anda total, didapatkan total 44,7 kilowatt hour. Oke, ini untuk penggunaan selama 24 jam, berarti 1 hari lah. 44,7 kilowatt hour. Kalau dikali dengan 11 sen, maka didapatkan 4,92 dolar ya. 4 dolar, $1 kan 15. Oke. Kemudian kalau 4 dolar 60.000 per hari. 60.000 per hari. 1 bulan berapa? Ini anggap saja 60.000 ya, 60.000. Atau kita bulatkan $5 lah, $5. 5 kali 15.000, 75.000 per hari. 75 kali 3, 30 hari, ya. Berapa itu? 750 kali 3. Wah, 2 juta lebih.
Oke. Jadi rumah ini memerlukan biaya 2, sekian juta rupiah per bulan jika cara atau pemakaiannya rata-ratanya seperti ini. Oke. Nah, tugas Anda berdasarkan ini ya, saya tidak mau ambil yang ini, saya kasih tugas Anda, eee, apa, perangkat elektronik yang ada di rumah Anda masing-masing atau di tempat kos Anda. Supaya Anda juga memikirkan biaya listrik yang dikeluarkan oleh keluarga Anda itu berapa, ya. Jangan cuma sekedar pakai kemudian tidak tahu, gitu ya, karena kan Anda elektro ya, gitu. Eee, atau juga di tempat kos Anda, supaya Anda bisa lihat, ini saya bayar kos masuk akal atau tidak, oke, ya. Nah, Anda buat list seperti ini, ya, atau bikin tabel, nanti kalau mau lihat berapa watt, perangkat elektroniknya, biasanya setiap perangkat elektronik ada labelnya. Oh, ini misalkan kipas angin berapa, AC berapa, laptop berapa watt, nanti taruh di sini, oke, ya. Ingat semuanya harus dibuat dalam satuan kilowatt hour. Kita pakai yang tadi, per kilowatt hour kita, mmm, anggap saja 100 kayaknya bukan 150 ya di Indonesia, sepertinya mungkin ya. Di Indonesia gini, perhitungan biaya pembayaran listrik berdasarkan, eee, daya terpasang. Sampai dengan kalau nggak saya salah ingat ya, sampai dengan 2.200 watt gitu, mungkin biayanya masih relatif murah. Di atas itu dia sudah naik, ya sudah lebih mahal. Tapi kita ambil contoh saja ini, atau gini deh, cari cari di Google biaya biaya apa, pembayaran listrik berdasarkan daya terpasang. Jadi kalau misalkan tanya dulu untuk melihat, berapa biayanya per kilowatt hour, tanya dulu di rumah itu pakai daya berapa, 900 kah, 1.200 kah, 2.200 atau malah 5.000 ke atas ya gitu. Nah, nanti kemudian baru cari di PLN berapa biayanya. Nah, baru Anda bisa bikin list seperti ini. Oke ya. Jangan lupa. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana daya dalam rangkaian listrik. Nah, eee, di sini kita akan mencoba mengetahui, besarnya daya yang ada dalam rangkaian listrik apabila kita sudah mengetahui data arus dan resistansi, tegangan dan arus, dan tegangan serta resistansinya. Nanti kan juga ada, formula yang akan membantu Anda lebih memahami atau menyelesaikan problem dengan lebih mudah. Saya sudah katakan tadi, apabila arus itu melewati sebuah resistansi, maka akan terjadi tabrakan. Nah, kita tahu bahwa arus ini sesungguhnya adalah elektron yang bergerak, ya. Ketika terjadi tabrakan elektron dalam sebuah, anggaplah kabel gitu ya. Nah, walaupun ini dia, eee, kabel listrik itu pengantar, bersifat pengantar atau konduktor, tetap dia memiliki resistansi, ya. Kalau mungkin arusnya tidak begitu banyak, ya kecil gitu, mungkin tidak terlalu terasa ya, terjadi, tabrakan itu. Tapi kalau arusnya besar, maka, kabel dengan ukuran yang kecil begitu, dia akan cenderung cepat panas, oke. Nah, kalau kabel dengan ukuran kecil ini terjadi, di dalamnya terjadi tabrakan antara elektron dan resistansi, maka akan terjadi perubahan energi ya, dari energi listrik ke energi panas atau juga energi cahaya. Kalau kabel itu ya, atau kita bilang filamen itu ditaruh dalam ruang vakum, maka akan menghasilkan cahaya. Dia tadi dibilang di lampu, ya. Nah, daya yang, mmm, apa ya, yang terdisipasi dalam sebuah rangkaian elektronik
ya, itu diekspresikan dalam formula ini. P sama dengan I kuadrat R. Ikuti baik-baik ya. P sama dengan I kuadrat R. P ini daya, power gitu, watt, satuan ukurnya watt. I ini Anda sudah tahu ini arus. Dan R ini resistansi. I dalam ampere, resistansi dalam ohm. Oke. Selanjutnya kan kita tahu ya, kita tahu bahwa eh, I ini ya, I ini kan apa V ini V ini adalah tegangan yang apa V ini bisa didapatkan dari arus dan resistansi. Jadi kalau kita perhatikan formula yang pertama ini, P sama dengan I kuadrat R, kemudian kita coba jabarkan, P sama dengan I kuadrat R itu kan sama dengan I kali R. Oke? Atau bisa kita katakan I kali IR. IR kita tahu dalam hukum Ohm adalah V. Maka P ini bisa kita tulis sebagai V kali I atau I kali V. Di mana V ini tegangan dan I adalah arus. Oke, jadi kalau kita punya informasi cuman I dan R, kita pakai formula ini. Tapi kalau kita punya informasi V dan I saja, maka kita gunakan formula ini menggunakan untuk mendapatkan daya. Oke ya. Nah, sementara itu kita tahu juga bahwa I ini, oke, I ini kita bisa dapatkan dari hukum Ohm, yaitu V per R. V per R sama dengan I. Maka kalau kita tulis kembali formula ini menjadi P sama dengan V kali I, di mana I itu sama dengan V per R. Atau kalau kita tuliskan V kali V per R. Nah, kalau kita bikin V kali V, maka dia akan jadi V kuadrat per R. Maka ini akan jadi seperti ini. P sama dengan V kuadrat per R. Jadi sekali ingat, kalau kita hanya punya I dan R, maka kita gunakan formula ini untuk mendapatkan P. Kalau kita hanya punya V dan I, kita gunakan formula ini untuk mendapatkan P. Tapi apabila kita hanya punya tegangan dan resistansi, untuk mendapatkan P atau power atau daya, kita gunakan formula ini. Oke. Nah, apa yang kita lihat ini kita sebut sebagai hukum Watt, ya, aturan Watt. Oke, langsung saja. Nih, diminta untuk mengkalkulasi daya pada rangkaian-rangkaian berikut. Nih, ada 3 rangkaian. Oke. Rangkaian A, informasi yang ada atau data yang tersedia hanya adalah tegangan dan arus. Rangkaian kedua, kita hanya punya informasi arus dan resistansi. Dan rangkaian ketiga, kita hanya punya informasi tegangan dan resistansi. Maka kalau Anda mundur sedikit video ini, Anda akan lihat masing-masing rangkaian A, B, C ini bisa menggunakan formula yang mana. Tapi marilah kita lihat. Untuk yang A, yang ada kan cuma tegangan sama arus ya, kita gunakan V kali I. Untuk yang B, yang ada arus sama resistansi, kita gunakan I kuadrat R. Kemudian yang ketiga, yang ada tegangan sama resistansi, maka kita gunakan V kuadrat per R. Sesimpel itu. Oke. Untuk membantu Anda lebih memahami bagian ini, nah, berdasarkan gambar ini, berdasarkan gambar ini, oops, oke, berdasarkan gambar ini, tentukan ya, tentukan daya pada gambar ini ya, dengan beberapa penyesuaian. Pertama, pada rangkaian A, I itu kita
gandakan, sementara tegangannya tetap. Untuk rangkaian B, resistansi kita gandakan, sementara arusnya tetap. Dan untuk rangkaian C, tegangannya kita potong setengah, kita kurangi setengah, sementara R-nya tetap. Nah, coba hitung berapa daya yang dihasilkan oleh rangkaian-rangkaian ini. Oke. Nah, ini ada, oh ini juga bagus ya. Dia bilang gini, ini ada sebuah lampu bertenaga surya gitu, lampu taman gitu ya, gambar. Dia memiliki ya ini kolektor ya, ini kolektor yang menampung, yang mengambil cahaya matahari ya. Dia bisa menyediakan 1 watt daya untuk men-charging atau mengisi baterai 3 volt baterai. Oke. Jadi ada ini, dia bisa mendapatkan sampai 1 watt daya yang bisa digunakan untuk mengisi baterai baterai kapasitasnya 3 watt, 3 volt, sorry, 3 volt. Sekarang pertanyaannya, berapa maksimum berapa maksimum arus charging atau arus yang bisa diisikan gitu, arus yang bisa diberikan oleh kolektor ini supaya baterai 3 volt ini dapat diisi. Ya kalau gitu kita gunakan ini. P sama dengan V kali I kan? P sama dengan V kali I berarti I sama dengan P per V. Nah, kita bahagi saja. 1 watt dibahagi 3 volt. Didapatkan 0,33 ampere. Jadi maksimum arus yang bisa didapatkan, ya, maksimum artinya bisa lebih kecil dari ini kalau dia misalkan cahayanya tidak begitu bagus, ya. Maksimumnya kalau cahayanya paling maksimal, tidak ada nilai yang lebih, 0,33 ampere. Arus yang bisa dihasilkan untuk mengisi baterai 3 watt ini. 3 volt ini. Oke. Kalau gitu, berapa daya yang didisipasi oleh lampu, oke, lampu, lampu ini maksudnya, berapa daya yang bukan oleh lampu apabila arusnya 30 miliampere. 30 miliampere. Berarti tegangannya kan eh, sama ya, tegangannya juga sama. Atau berdasarkan data-data ini, berapa dayanya kalau arusnya 30 miliampere. Oke. Nah, oke. Nah, kita mau lanjut terus ini ke rating daya untuk resistor ya. Jadi setiap resistor yang digunakan dia punya power rating. Power rating ini diberikan agar supaya kita tidak sembarang menggunakan resistor. Karena resistor ini bahannya kan beda-beda. Kita sudah belajar di awal bahwa resistor ini ada yang bahan-bahannya kalau daya yang lewat itu lebih, ini bisa terbakar. Kan dalam rangkaian itu kan yang lewat elektron kan. Kita tahu bahwa dalam kabel itu walaupun dia sifatnya konduktor, pengantar, tetapi ada sejumlah kecil resistansi di dalamnya. Kalau terjadi tabrakan antara elektron dan uh, resistansi yang ada dalam kabel, maka akan menimbulkan panas. Kalau arusnya kecil, mungkin panasnya tidak terasa atau sama sekali tidak ada. Tapi kalau arusnya besar, nah itu ceritanya jadi lain. Maka diperlukan perangkat-perangkat elektronik yang bisa menyesuaikan dengan daya ini, gitu ya. Kita sebut sebagai power rating. Nah, gitu. Ini maka power ratingnya ada yang
dalam ukuran mulai dari 1/8, 1/4, 1/2 sampai 1 watt. Itu power ratingnya. Jadi itu maksudnya yang dia bisa menampung gitu. Nah, untuk kalau yang ini mungkin kita gunakan pada perangkat-perangkat elektronik di televisi, di komputer mungkin motherboard atau di laptop ya, oke. Tapi untuk penggunaan yang lebih besar maka power rating-nya akan jauh lebih tinggi lagi. Oke, ini misalkan contoh. Coba pilih power rating yang cocok untuk setiap metal film resistor berikut berdasarkan gambar 19 ini. 1/8 watt, 1/4 watt, 1/2 watt, atau 1 watt. Mana yang pas gitu. Dengan data-data ini, tegangan sumbernya 10, resistansinya 120 ohm. Resistansinya 1000 ohm atau 1 kilo ohm dan arusnya 10 miliampere. Oke, kita lihat yang pertama, yang A. Kita tahu untuk mendapatkan daya berdasarkan data ini kita menggunakan formula ini. Kan yang tersedia hanya tegangan sama resistansi. Maka kita gunakan formula V kuadrat S per R untuk mendapatkan dayanya 0,833 watt. Anda bisa lihat mau pakai yang mana di sini. Kalau 0,833 watt, berarti kita mau pakai yang mana? Maka yang paling mungkin adalah 1 watt. Kalau kita gunakan yang setengah, 1/2 ini kan 0,5, berarti nanti hangus ini. Resistornya pasti hangus. Jadi pakai resistor yang ratingnya itu setidaknya 1 watt. Gitu. Yang kedua, yang kedua, kita cari dayanya berdasarkan data ini. Yang ada cuma resistansi dan arus. Oke. Kita gunakan berarti formula yang ini, I kuadrat R. I kuadrat R. 10 miliampere dikuadratkan kali 1000 ohm. Kita dapatkan 0,1 watt. 0,1 watt berarti yang mana kita mau pakai? Berarti hanya bisa yang 1/8 watt. Kalau Anda menggunakan 1 watt memang iya lebih besar ya, tapi terlalu boros lah. Pakai yang ini saja. Oke, gitu. Berdasarkan soal ini, contoh ini, Anda diminta mencari ini. Tentukan resistor ya, berapa standar ratingnya yang diperlukan begitu kalau ya disipasinya dia bisa menghasilkan 0,25 watt. Oke, ya. Nah, ini juga. Ini soal ini ingin memberikan kepada kita contoh kalau model seperti ini, maka resistor mana yang berpotensi akan hangus akibat kelebihan panas. Ini yang pertama, rangkaian pertama, tegangan sumbernya 9 volt dengan resistornya 100 ohm dengan power ratingnya adalah 1/4 watt. Yang kedua, tegangannya 24 volt, power ratingnya 1/2 dengan resistansi 1,5 kilo ohm. Yang ini tegangannya 5 volt dengan resistornya 10 ohm, sementara resistor ini memiliki power ratingnya 1 watt. Nah, mana yang akan berpotensi rusak gitu ya resistornya. Kita lihat untuk yang A, kita punya apa? Tegangan dan resistansi. Maka kita gunakan ini V kuadrat per R. V kuadrat per R dihasilkan berdasarkan data ini kita punya 0,81 watt. 0,81 watt lebih dari 1/4 kan berarti dia wih apa? Oh, 0,2 watt which is ya berarti tidak cukup ya. Ini kan cuma 0,25 sementara ini hasilnya 0,81 lebih dari 0,25. Maka dia tidak kuat menangkal panas yang dihasilkan dalam rangkaian ini. Kemudian yang B
24 volt kuadrat dibagi 1,5 kilo ohm. Kita dapatkan 0,384 watt. 3,84 watt. Wah, ini 0,5 watt ya. Power ratingnya berarti oke. Dia bisa menahan. Yang ketiga, yang ketiga 1 watt dia punya power rating. Hasilnya adalah 2,5 watt. Nah, sementara power rating-nya cuma 1 watt. Wah, ini sudah berlebih. Daya yang dihasilkan berlebih, maka resistor ini kemungkinan besar akan hangus. Jadi, untuk 3 gambar ini, 3 rangkaian ini, skema rangkaian ini, yang hanya mampu menahan eh, panas yang dihasilkan rangkaian hanya B. Sementara A dan C ini tidak mampu resistornya. Oke. Kalau gitu, apabila Anda memiliki sebuah resistor dengan power ratingnya 1/4 watt, di mana resistor ini memiliki resistansi sebesar 1 kilo ohm yang dihubungkan dengan 12 volt baterai. Nah, pertanyaannya apakah akan kelebihan panas? Untuk menjawabnya Anda harus kalkulasi dulu berdasarkan data ini. Resistor ada, tegangan ada. Oke. Oke. Ini kemudian ada yang namanya selanjutnya kita akan lihat tentang konversi energi ya. Konversi energi eh, yang kemudian bisa kita gunakan untuk tegangan jatuh pada sebuah resistansi. Oke. Nah, kita sudah tahu bahwa energi listrik yang lewat dalam sebuah rangkaian nantinya bisa dikonversi menjadi dua, atau secara umum sebenarnya dikonversi menjadi panas. Bisa berubah menjadi cahaya, energi cahaya apabila ya sebuah kawat itu ditaruh dalam sebuah vakum seperti bola lampu, itu akan menghasilkan cahaya. Oke. Sekarang untuk power supply dan baterai. Kalau ini saya kira sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Nah, saya kira ini sederhana saja, Anda bisa baca, nanti saya berikan ini. Oke. Ya. Saya kira untuk bagian ini sampai di sini dulu ya. Kita akan jumpa di topik berikutnya. Eh, Terima kasih untuk perhatiannya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan disampaikan melalui email resmi kampus. Email saya memberikan kesempatan Anda untuk mengumpulkan tugas-tugas ini, oke, sampai batas akhir pengumpulan nilai dengan catatan. Ini dengan catatan ya, atau dengan persyaratan sebagai berikut. Makin lama Anda mengumpulkan atau melaporkan tugas Anda, maka nilai maksimum itu makin kecil. Jadi misalkan dua orang. Orang pertama mengumpulkan misalkan minggu depan. Masih masuk akal dong. Mengumpulkan minggu depan. Kemudian dia semua jawaban yang diberikan itu benar semua. Saya berikan 100. Tetapi apabila yang orang kedua mengumpulkan 2 minggu yang akan datang, maka nilai maksimum yang bisa saya berikan bisa setengah dari itu. Kenapa? Bisa jadi orang yang kedua ini hanya bertanya kepada temannya. Oke? Bagaimana yang dikumpulkan minggu ketiga? Ya, Anda hitung saja, perkirakan saja. Bisa setengah dari 50. Jadi, Anda bisa mengumpulkan tugas ini sampai mendekati nilai akhir yang akan disampaikan, dilaporkan ke si akad.
tetapi poinnya makin kecil. Jadi, saya rekomendasikan untuk segera mengerjakannya dan mengumpulkannya. Sampai jumpa di topik berikutnya.